merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berubah paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Yesus baik bagiku, Yesus sayang padaku, Yesus perhatikanku, Yesus kau jawabanku. Teruslah percaya walau kenyataan beda, teruslah berharap tak akan menyerah. Tuhan takkan tinggalkan ku dalam kesesakan, ada tangan Tuhan sanggup menolong. Yesus baik bagiku, Yesus sayang padaku, Yesus perhatikanku, Yesus kau jawabanku. Yesus baik bagiku, Yesus sayang padaku, Yesus perhatikanku, Yesus kau jawabanku. tetap percaya walau Aku melihat Kau Tuhan pulihkanku. Yesus baik bagiku, Yesus sayang padaku, Yesus perhatikanku, Yesus kau jawabanku. Yesus baik bagiku, Yesus sayang padaku, Yesus perhatikanku,
Bapak Ibu? Ada sukacita di tempat ini, amin? Ada semangat? Amin, luar biasa. Saya berdoa supaya jemaat di tempat ini senantiasa berapi-api, takut akan Tuhan, berjalan di dalam jalannya Tuhan. Saya akan berbicara tentang menyembuhkan trauma dan luka masa lalu. Karena di dalam kehidupan kita pasti ada trauma-trauma dan luka masa lalu yang harus kita bereskan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diubahkan oleh Tuhan, itu satu hal, itu peristiwa yang luar biasa. Di dalam hidup kita ada dua peristiwa penting. Peristiwa yang pertama saat kita lahir. Peristiwa yang kedua saat kita lahir baru dan kita tahu tujuan hidup kita itu apa. Tetapi tidak memungkiri ketika kita lahir baru pun kita ada sebelumnya trauma dan ada luka masa lalu karena kita masih hidup. Kenapa ada trauma dari setiap orang, baik orang percaya maupun orang yang belum percaya? Karena kita masih hidup, kita bersenggolan dengan orang. Saat kita bersenggolan dengan orang, secara sengaja ataupun tidak sengaja, oleh karena kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa, pasti kita pernah buat orang lain trauma. Pasti kita pernah buat orang lain sakit hati. Demikian juga orang lain pernah melukai kita. Jadi di dalam hidup kita itu pasti penuh dengan luka. Memang Tuhan berencana dan telah memulihkan kita. Dari awal Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus semuanya. Termasuk trauma dan luka masa lalu. Ya. Jadi Tuhan ingin supaya kita ini sembuh. Karena kita ini penuh dengan trauma dan luka masa lalu yang terjadi oleh karena kita hidup. Ada orang-orang yang berkata, pastor, saya sudah selesai kok. Sudah enggak ada trauma, sudah enggak ada luka masa lalu. Saya baik-baik saja. Banyak yang bilang, saya baik-baik aja. Padahal ketika diperiksa, ada. Enggak sedang baik-baik saja. Saya pernah lihat ada sepasang suami istri. Suaminya tensinya lagi naik. Dia lagi sangat marah dengan istrinya. Kalau dalam pemandangan saya itu marah ya. Dia langsung teriak, "Ma, kamu gimana sih? Yang kamu lakukan itu salah." Dia akhirnya suaranya keras menggelegar. Istrinya ada di sana ketakutan. Saya kebetulan ada di sana, datang, bapaknya nggak lihat kalau saya itu ada di belakang. Akhirnya saya sapa mereka, saya bilang, "Pak, yang sabar, jangan marah dulu." Coba istrinya itu dijelaskan. Bapaknya teriak kepada istrinya, "Saya nggak lagi marah." Teriak menggelegar, "Saya nggak lagi marah, saya hanya beritahu dia." Keras sekali. Menurut Bapak Ibu, itu marah atau enggak? Itu marah. Kalau orang ngomong yang tidak marah itu biasa-biasa. Tapi karena suaranya tinggi dan menuding-nuding dengan keras, itu marah. Tapi dia enggak sadar. Sama seperti orang lagi mabuk, tapi bilang, "Saya enggak lagi mabuk, aku enggak lagi mabuk." Bapak itu lagi marah besar, saya enggak lagi marah. Jadi terkadang orang mengalami trauma dan luka batin, dia bilang, "Saya enggak apa-apa, saya sehat, saya enggak mengalami trauma, saya enggak mengalami luka batin." Padahal sama seperti Bapak itu, kalau dia lagi marah-marah, berarti dia mengalami luka batin, ada depresi, ada stres yang dia rasakan, sehingga keluarnya di marah-marah yang dia enggak sadar. Nah, ini kita mau lihat. Tanda-tanda orang trauma dan luka batin ya. Yang pertama, ada sedih terus-menerus tanpa alasan. Jadi dia merasa sedih. Sedih dia nggak tahu apa sebabnya. Tanpa alasan. Yang kedua, dia tiba-tiba merasa kesepian. Sering sekali dia merasa kesepian. Yang ketiga, dia rasa hancur. Yang keempat, dia merasa bersalah.
Dikit-dikit dia merasa dia yang salah. Terus mudah marah, cemas berlebihan, kehilangan motivasi hidup, tidak merasa berharga, merasa tidak berharga. Dia menarik diri, suka sendirian. Tentu saja kita harus lihat konteksnya ya. Dia merasa tertolak, kalau yang lain lagi gaul, dia sendiri nggak diajak, dia merasa tertolak. Dia mengasihani diri sendiri. Orang yang tidak bersyukur, ada banyak sekali tanda di mana orang mengalami trauma dan luka batin. Ini hanya sedikit ciri-ciri orang yang mengalami trauma dan luka batin yang Tuhan ingin untuk menerangi kehidupan kita supaya kita lihat, oh saya penuh dengan luka atau enggak ya. Ada yang berkata, kalau misalnya orang-orang yang naik kuda, di tengah-tengah dia sudah melewati banyak sekali rintangan kehidupan, dia naik kuda dengan sangat keren. Dan sudah ada luka di mana-mana, sudah ada trauma dan banyak hal yang terjadi. Banyak makan asam garam. Dan kemudian dia naik kuda terlihat keren. Oh, orang ini sudah melewati banyak. Dan dia sudah berhasil. Padahal kalau tidak diterangi dengan terang Kristus, tidak diselesaikan, maka kuda yang dia tunggangi itu adalah kuda yang boncel-boncel yang penuh dengan luka. Luka semua itu akan membawa orang tersebut, yaitu kuda itu akan membawa orang tersebut ke tempat yang penuh dengan luka. Memang kelihatan dari luar berhasil, tapi luka itu akan membawa orang tersebut ke tempat yang penuh dengan luka. Karena dia belum selesaikan. Memang selama hidup kita harus berproses untuk menyelesaikan satu demi satu. Apa yang menjadi karakter dan hal-hal atau luka-luka di dalam kehidupan kita yang harus diselesaikan. Ada juga pembentukan karakter. Tapi kita harus tahu dari awal bagian mana nih yang saya perlu disembuhkan. Kalau kita sakit fisik, ada luka di luar. Gampang kita ke dokter, minta resep, dikasih resep, diperiksa, sembuh. Kalaupun ada nanah, dibersihkan, dikasih obat, sembuh. Bisa terlihat progresnya sampai mana. Tapi kalau luka batin, lihatnya gimana? Kalau orangnya bilang, aku sehat kok, aku baik-baik saja. Kan kadang-kadang penyakit dalam begitu, nggak mau periksa karena takut ketahuan ada sakit apa. Karena nggak mau periksa, sudah rasa sakit, diem-diem. Tiba-tiba masuk rumah sakit ternyata sudah gawat. Nah ini lebih gawat lagi karena ini di dalam. Dia bilang, saya baik-baik saja kok, nggak ada apa-apa, nggak marah, padahal kepahitan setengah mati. Nggak terlihat, sudah bernanah, komplikasi yang di dalam lebih gawat daripada luka yang di luar. Sakit yang di luar, fisik bisa kelihatan. Tapi luka batin yang di dalam yang nggak kelihatan itu jauh lebih bahaya dan menggerogoti. Terkadang yang di dalam, stres, depresi, semuanya itu membuat orang tersebut sakit kanker. Larinya ke sakit fisik, tapi dimulai dari luka batin yang di dalam. Saya punya seorang tetangga di satu kota, dia kalau ngomong wanita ini teriak-teriak dan marah-marah sepanjang hari, kecuali tidur. Jadi saya bisa dengar suaranya yang sangat kenceng, wah ada seperti itu ya. Saya membayangkan, wah kalau tinggal dengan orang seperti itu, baik kakak, adik maupun pasangan sangat tidak betah. Kok bisa ya? Teriak-teriak sepanjang hari, marah-marah sepanjang hari, dan lempar-lempar barang. Pasti ada trauma dan luka masa lalu yang dia alami. Dan kita ingin supaya Tuhan menerangi kehidupan kita. Kita mau lihat sama-sama dulu. Di Yohanes pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Mujizat yang ketiga, kesembuhan di kolam Bethesda. Nah, kita lihat ayat 1 dulu. Setelah itu ada suatu perayaan orang Yahudi dan Yesus pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat gerbang domba ada sebuah kolam dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda yang memiliki 5 serambi. Nah di kolam Bethesda itu diceritakan bahwa ada banyak orang sakit.
orang lumpuh, orang timpang, orang buta. Sudah kumpul semuanya. Dan Tuhan Yesus ada di Yerusalem untuk mengikuti perayaan orang Yahudi. Dan saat itu berkenaan dengan hari Sabat. Dan Tuhan Yesus tahu nih, ketika dilihat semua orang sakit, ada satu orang yang menarik perhatian Tuhan Yesus. Yaitu seorang yang lumpuh. Sudah lumpuh 38 tahun. Tuhan Yesus datangi dia dan tanya, apakah kamu mau disembuhkan? Dia jawabnya apa? Mestinya ya dan tidak toh. Tuhan Yesus itu maha tahu. Dia tahu semua jawaban. Tapi di Alkitab selalu ditanyakan, kamu mau apa? Baik yang buta, yang tuli selalu ditanya. Sudah tahu kan? Ini buta, pasti mau melihat. Ini tuli, pasti mau supaya mendengar. Tapi Tuhan Yesus selalu tanya. Dan Tuhan Yesus tanya sama orang ini, apakah kamu mau disembuhkan? Jawaban cuma dua, ya atau tidak. Tapi dia jawabnya lain, bukan ya atau tidak. Dia jawab keluar dari luka hatinya. Dia bilang, karena di kolam Bethesda itu mereka mempercayai kalau air kolamnya bergerak, itu tandanya malaikat lagi turun. Barang siapa yang duluan menyentuh air yang berombak itu, pasti dia sembuh apapun penyakitnya. Itu cerita yang mereka percayai karena malaikatnya lagi masuk di kolam. Dan mereka juga mempercayai apa yang sudah turun-temurun mereka dengarkan tentang kolam Bethesda ini. Nah, orang lumpuh ini percaya. Dan ketika Tuhan Yesus tanya, maukah kamu sembuh? Dia jawabnya bukan mau, ya atau tidak. Dia bilang, ya, nggak ada yang angkat saya untuk masuk ke kolam ketika air mulai bergoncang. Dia pakai alasan orang lain. Dia cari kambing hitam karena dia penuh dengan luka. Lebih bagus, lebih baik dia pilih untuk menyalahkan orang lain. Udah gitu, dia tambah lagi. Kalau aku lagi mau jalan mendekati kolam itu, oleh karena mungkin ada yang bantu atau mungkin dia merayap untuk sampai ke kolam, pasti orang lain sudah mendahului aku ya, pastilah. Yang buta pasti bisa sampai duluan kalau dia dengar ada berita-berita atau suara airnya bergoncang ketika orang lain bicara. Pasti lebih lambat nih orang lumpuh. Dia bilang kalau aku pun sudah jalan mau mendekati kolam, orang lain mendahului aku. Dia menyalahkan keadaan, dia menyalahkan orang lain kok egois, nggak mau mendahulukan dia. Padahal yang ditanya iya dan tidak. Itu keluar dari rasa putus asa, tertolak. Itu keluar dari rasa orang lain itu yang salah, bukan dirinya. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang ini, bangunlah, angkatlah tilammu, tempat tidurmu, angkat. Berdiri, dia bangun, dia angkat tempat tidurnya. Tetapi waktu itu hari Sabat nggak boleh. Apa yang orang ini lakukan? Dia lupa berterima kasih kepada Tuhan. Seorang yang luka batin, itu kalau ada kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, dia lupa bersyukur. Dia anggap semua orang sudah seharusnya baik sama dia. Sekalipun dia baik atau enggak baik, sudah seharusnya orang itu baik. Jadi lupa bersyukur, lupa berterima kasih. Tiba-tiba Tuhan Yesus sudah hilang di antara kerumunan. Dia enggak bilang terima kasih. Dia sudah bisa berdiri, angkat tempat tidurnya, enggak bilang terima kasih. Dan orang-orang Yahudi yang ngelihat dia bilang, loh kok kamu angkat tempat tidurmu, tilammu? Ini kan hari Sabat. Lihat, dia enggak terima tanggung jawab. Dia salahkan Tuhan Yesus yang sembuhkan dia. Dia bilang, yang sembuhkan saya itu yang suruh untuk angkat tempat tidur. Dia enggak ambil tanggung jawab atau berbagi dengan Tuhan Yesus. Dia malah menuding Tuhan Yesus supaya mereka menyalahkan dia. Menyalahkan Tuhan Yesus, bukan menyalahkan yang ditanyai ini. Karena dia penuh dengan luka batin. Itulah sebabnya bahaya. Kalau orang minta kesembuhan fisik,
Tapi dalamnya juga enggak ikut bertobat, enggak ikut disembuhkan. Dia akan terus tinggal di dalam luka. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan orang ini di bait suci, Tuhan Yesus langsung bilang sama orang ini, mulai dari saat ini kamu jangan berbuat dosa lagi, supaya yang lebih buruk tidak terjadi kepada kamu. Tuhan lagi menyoroti luka batinnya. Jadi untuk supaya kita sembuh, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama, harus datang kepada Tuhan Yesus dan mengakui dengan jujur. Jangan, aku nggak apa-apa kok. Bukan juga kita mengingat-ingat masa lalu, bukan. Tapi kita harus tahu, akar pertamanya saya terluka, trauma dan luka ini dari mana ya? Datang pada Yesus dan akui dengan jujur, Tuhan, saya kok emosian ya? Tuhan, saya kok kelemahannya di gampang terluka. Tuhan, saya kok minder ya? Saya depresi Tuhan. Saya kok merasa tertolak ya Tuhan ya? Saya merasa orang-orang tidak menerima dan menyukai saya ya Tuhan. Jadi akui dengan jujur, datang pada Tuhan. Jangan bilang, saya nggak apa-apa. Di hadapan Tuhan, akui. Kalau ada pembimbing rohani, itu lebih bagus lagi. Bisa minta didoakan dan mengakui. Saya lemahnya di mana, kurangnya di mana. Supaya apa? Supaya sembuh. Bayangkan, kalau ada dokter ya. Dokter itu manusia. Pasien datang, ditanya. Kamu rasanya apa ya? Gejalamu apa ya? Sebenarnya gejalanya ada muntah darah, sakit di dada. Tapi dia nggak bilang. Dia bilang nggak apa-apa kok dok. Cuma rasa nggak enak badan dikit. Dokter nggak bisa diagnosa dengan baik. Tuhan kita tahu segalanya. Tapi kita butuh datang pada Tuhan dan bicara dengan jujur. Bagian ini loh Tuhan. Tuhan itu mau yang spesifik. Kita berdoa minta Tuhan tolong sembuhkan di bagian ini luka. Di bagian ini masih sakit hati Tuhan. Tuhan di bagian ini masih dendam. Masih keras. Makanya nggak rasa damai. Makanya nggak ada sukacita. Perlu datang pada Tuhan dan mengakui dengan jujur. Amin ya Bapak Ibu ya. Harus tahu ya. Supaya sembuh. Banyak orang tetap rasa kosong meskipun Kristen. Karena dia penuh dengan luka dan trauma. Ada hal-hal yang seharusnya dia kerjakan. Udah luar biasa. Tapi trauma menahan dia. Trauma itu sama seperti ada rantai di pohon yang sudah diputuskan. Tapi yang kena rantai itu merasa masih ada rantai. Padahal sudah diputuskan sama Tuhan Yesus. Trauma itu menarik orang itu kembali kepada di rantai itu, di penjara itu. Bahaya. Makanya harus mengakui dengan jujur. Ketika Roh Kudus singkapkan, ketika kita mau jujur, bagian mana ya? Jangan, aku nggak apa-apa. Kita harus bilang kepada dokter, segala dokter. Aku lemahnya di mana, bagian mana Tuhan? Supaya aku semakin kuat. Yang kedua, cara untuk sembuh adalah harus bertobat dan mengampuni. Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh dan kamu mengetahui bahwa tidak ada pembunuh yang memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Jadi dosa membenci setara dengan dosa membunuh. Besar loh dosa membunuh itu, mengambil nyawa orang lain. Kenapa dosa membenci itu sama seperti dosa membunuh? Karena dia membunuh kasih, damai, sukacita yang ada pada dirinya. Dia bunuh sendiri dan dia juga membunuh kasih kepada orang lain. Padahal Tuhan kita itu kasih. Itulah sebabnya equal, sama beratnya dosa membunuh dengan dosa membenci. Kita harus bertobat dan mengampuni supaya sembuh. Jangan bilang, oh sudah enggak apa-apa. Sudah enggak apa-apa bisa kambuh-kambuhan. Kalau dia muncul langsung trauma itu muncul. Kalau dia muncul langsung stres, langsung depresi. Kalau itu ada pemicunya, kita itu bisa sembuh. Salib itu menyembuhkan segalanya termasuk trauma, bukan hanya sakit penyakit secara fisik.
Amin. Jadi kita harus akui, kita harus bertobat, kita harus minta ampun sama Tuhan dan kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Supaya kita sembuh. Kalau kita nggak ampuni, maka kita terus benci, kita dapat dosa yang setara dengan dosa membunuh dan juga kita minum racun dan berharap orang lain yang mati. Itu konyol. Jadi lepaskan pengampunan. Saya tahu di dalam hidup kita banyak sekali orang-orang yang berbuat jahat pada kita. Dan kita pun sering berbuat salah pada orang sehingga orang lain terluka oleh karena kita. Tapi kita harus belajar untuk mengampuni, merelakan. Ada orang-orang terdekat setelah kita ampuni, kita bisa tetap menjalin hubungan dengan orang-orang tersebut. Tapi ada orang-orang yang melukai, tapi dia tidak terkait langsung dengan kehidupan kita. Kita bisa memiliki hubungan yang profesional dengan orang-orang tersebut. Tapi kata kuncinya mengampuni, merelakan, supaya kita sembuh. Yang ketiga, supaya kita sembuh kita harus menutup lembaran yang lama dan buka lembaran yang baru. Karena manusia itu suka ingat-ingat, dia ya utang gak bayar, dia putusin aku pas lagi sayang-sayangnya. Dia tinggalin aku ketika semua hal yang dia lakukan atau ketika dia sudah sukses. Ada banyak hal di dalam hidup yang sudah lewat. Jangan diingat-ingat, jangan diungkit, nanti tambah trauma, nanti tambah sakit, nanti tambah pahit. Sudah tutup lembaran lama. Nggak bisa lupa, ya nggak apa-apa, itu wajar. Tapi tutup, jangan diungkit, diingat-ingat. Dan buka lembaran yang baru bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah. Buat apa diungkit-ungkit? Ditaruh lagi, lukanya yang sudah sembuh dikorek-korek lagi. Supaya makin luka. Luka itu jangan direnungkan, biarkan dia sembuh. Orang yang luka, terus kemudian sembuh, ada bekas lukanya enggak? Kadang-kadang ada bekas lukanya. Tapi sudah sembuh, cuma ada tandanya. Sebagai pengingat ada anugerah di sana, ada kesembuhan di sana. Tapi kita harus tutup lembaran yang lama dan buka lembaran yang baru. Supaya kita bisa melihat perkara-perkara yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Yang keempat, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kita jadi orang yang sembuh. Firman Tuhan ajarkan apa? Sukacita, damai, sejahtera. Ada tertindas ya udah nggak apa-apa. Kita belajar, ambil hikmahnya, belajar. Kalau disepelekan orang jangan mentang-mentang. Dia nggak tahu siapa ya aku ini ya. Dia nggak tahu kehebatanku, kekayaanku, kepintaranku. Bukan. Kalau disepelekan berpikirlah, oh Tuhan lagi mendidik aku supaya rendah hati. Oh berarti aku harus belajar lebih lagi. Berlatih lebih lagi. Bagian mana ya yang kurang ya? Bukan merasa terintimidasi, mundur. Ya memang aku begitu, ya biar aja aku minder. Bukan. Tapi kita introspeksi diri, perbaiki diri, jadi orang yang kuat, based on firman Tuhan. Berdasar firman Tuhan. Amin. Itulah sebabnya harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Lengket sama firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak membuat kita minder. Tapi membuat kita belajar. Membuat kita punya mata ini terbuka oleh karena firman Tuhan. Itu yang keempat. Supaya kita nggak jadi lemah. Yang kelima, kita harus jadi orang yang menjaga hati. Agar kita tidak terluka. Apalagi di bagian yang sama. Kalau kita pernah mengalami luka di bagian tertentu, kita sudah tahu nih. Kita harus hati-hati. Ataupun berkenaan dengan orang-orang tertentu yang bisa melukai kita, bukan kita hindari, tapi kita jaga. Harus hati-hati, jaga hati kita sendiri. Jangan kita cari gara-gara, kita tahu bagian ini aku lemah. Jadi jangan deket-deket di bagian itu. Harus menjaga hati sendiri agar tidak terluka berkali-kali. Amin ya. Kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal 147. Ayat 3.
Mazmur 147 ayat 3. Firman Tuhan berkata, Dia menyembuhkan hati yang hancur dan membalut kepedihan mereka. Setiap kita pasti pernah hancur. Tapi Tuhan janjikan, Dia yang akan membalut setiap luka hati kita. Dia yang akan membereskan dan akan menyembuhkan. Karena kita telah dibeli dengan harga yang amat sangat mahal, tidak ternilai. Itulah sebabnya Dia nggak mau kita jadi pahlawan yang penuh dengan luka. Dia mau kita menghadap Dia nanti suatu saat ketika kita dipanggil dalam keadaan yang sudah dipulihkan. Dia rindu ketika kita masih hidup, kita dipulihkan oleh Tuhan. Jangan jadi orang yang di dalam hidup terseok-seok, bawa ransel, beban berat, luka yang besar. Orang yang penuh dengan luka dan trauma masa lalu itu nggak enak. Dikit-dikit dia tersinggung, dikit-dikit dia sensitif, minder, banyak hal yang ketika bukan tentang dia sudah langsung merasa semuanya buruk. Nah itu bahaya. Tuhan mau di tempat ini, setiap orang percaya itu sembuh. Supaya Tuhan dapat memulai dari yang sembuh itu, Dia angkat. Bayangkan kalau dedel duel penuh dengan luka, diangkat. Dia akan menyakiti lebih banyak orang. Pernah lihat orang yang dengan gampang melukai orang lain? Karena dia penuh dengan luka. Orang yang penuh dengan luka di dalam hatinya akan melukai dengan mulutnya. Melukai lebih banyak orang. Dan ketika dia melukai dengan mulutnya, setiap ucapan gak bisa ditarik lagi, orang lain sudah terluka. Itulah sebabnya jangan urusin orang lain. Tapi pastor dia belum sembuh, kita yang harus sembuh. Supaya kita membawa damai di mana saja kita berada. Amin ya Bapak Ibu Saudara ya. Oleh karena itu malam hari ini saya mau berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang mengalami luka dan trauma masa lalu. Supaya sembuh, supaya damai itu bisa terasa. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang gagah perkasa. Yang tahu hidup ini memang tidak mudah. Tapi menjadi mudah oleh karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Menjadi penuh dengan iman karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Saya undang pemain musik, worship leader untuk maju ke depan. Jemaat juga bangkit berdiri. Saya tahu di tempat ini ada bapak-bapak yang dari luarnya terlihat cool, berwibawa, keren, tapi membawa luka masa lalu. Di masa lalu orang tua menyakiti, orang terdekat menyakiti, rekan bisnis menyakiti, menikah. Ketika dalam pernikahan pasangan menyakiti. Dengan ucapan, dengan perbuatan. Saya pernah melihat ada satu bapak, seorang direktur. Dia berlutut menangis meraung-raung. Karena penuh dengan luka. Disebabkan oleh orang tuanya dan kemudian lebih buruk lagi. Nyambung istrinya yang menyakiti dia. Seorang yang terlihat baik-baik saja di gereja, dihormati, di bisnis bagus. Dia membawa beban yang besar, luka yang besar. Tapi hari ini Tuhan mau menyembuhkan setiap luka dan trauma. Amin ya Bapak Ibu. Saya minta semuanya tutup mata. Untuk Bapak Ibu yang membawa trauma dan luka masa lalu. Suka mudah marah, mudah tersulut, minder, benci sama diri sendiri, putus asa, depresi, merasa sulit untuk mengampuni, merasa tersiksa. Bapak Ibu yang seperti itu, angkat kedua tanganmu di tempat. Ya, saya tahu banyak yang angkat tangan, yang sudah angkat tangan dengan cepat di atas dan di bawah. Bisa maju ke depan.
Saya mau mendoakan Bapak Ibu dengan cepat agar sembuh. Sementara maju ke depan yang sudah angkat tangan, WL nyanyikan satu lagu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Di tempat ini ada 3 orang yang ketika engkau merasa sakit hati, perih, bahkan bapak dan 2 ibu sampai muntah-muntah dan merasa sangat sesak oleh karena hati yang hancur, oleh karena kebencian, oleh karena dendam. Ada gejala yang sampai muntah-muntah, bahkan sampai pusing. Dan seluruh uratnya itu merasa tegang di kepalanya oleh karena kebencian. Ada yang merasa diri minder dan gak layak sama sekali. Oleh karena peristiwa masa lampau masih dibawa sampai saat ini. Tuhan mau menyembuhkan Bapak Ibu. Yang seperti itu cepat maju ke depan. Yeay. Mari kembali tepuk tangan tinggi-tinggi. Yeay. Shup 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 paridaram shuridam pa 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 paridaram paridam pa 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 paridaram para pa 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 paridaram paridam pa 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 paridaram paridam pa 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 paridaram para pa. Setelah hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cinta-Nya. Mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cinta-Nya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Lagi katakan, hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di mana? Di hatiku ada cinta-Nya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin
sejak ku jumpa dirinya. Tepuk tangan bagi dia. Sekarang terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.